Terima kasih Anda masih menyaksikan Indonesia Today. Pengungsi Rohingya yang ditampung di kamp pengungsian Pelabuhan Kuala Langsa, Kota Langsa, Aceh, mulai banyak yang menderita sakit. Sejumlah pengungsi anak-anak banyak yang terserang diare dan butuh penanganan medis. Pengungsi Rohingya yang ditampung kamp pengungsian Pelabuhan Kuala Langsa, Kota Langsa, Aceh, mulai banyak yang menderita sakit dan para pengungsi pun mulai mendatangi posko kesehatan untuk berobat. Kebanyakan pengungsi yang datang memeriksa kesehatannya adalah kaum perempuan, lansia, dan anak-anak. Menurut petugas kesehatan setempat, para pengungsi tersebut kerap mengeluhkan gangguan pencernaannya atau diare, radang lambung. Para pengungsi tersebut kerap mengeluhkan gangguan pencernaannya atau diare, radang lambung, dan menderita anemia atau kekurangan darah. Bahkan di antara pengungsi didapati ada yang mengalami gizi buruk. Namun secara umum, kondisi kesehatan para pengungsi saat ini dalam kondisi cukup baik. Kondisi ini berbeda dengan kondisi ketika para pengungsi tersebut baru ditemukan. Mereka dalam kondisi kelaparan, terutama anak-anak yang kekurangan gizi. Menyangkut persediaan obat-obatan maupun makanan, menurut petugas kesehatan di kamp pengungsian, stok obat-obatan dan bahan makanan mencukupi, meskipun dengan fasilitas maupun jumlah yang terbatas. Sebagai catatan, terdapat 682 pengungsi kaum Rohingya dan Bangladesh yang ditampung di kamp pengungsian Pelabuhan Kuala Langsa, Kota Langsa, Aceh. Laboratorium Sukovindo menyatakan beras plastik yang beredar di daerah Bekasi positif mengandung plastik. Hal ini dikuatkan dengan ditemukannya senyawa kimia polyvinyl chloride. Senyawa kimia tersebut digunakan dalam pembuatan pipa PVC dan kabel listrik. Kepala Bagian Laboratorium Sukovindo, Adizam ZN menyatakan bahwa dalam beras plastik yang beredar di Bekasi, Jawa Barat, terdapat 3 jenis senyawa kimia, yang mana 3 senyawa kimia berbahaya dilarang di dunia. Pengujian laboratorium ini dilakukan menggunakan alat berupa spektrum infrared guna melihat senyawa yang diduga sebagai senyawa kimia plastik. Adizam pun menyarankan kepada para warga agar terlebih dahulu meneliti terhadap keadaan beras sebelum mulai memasaknya. Cara membedakan beras asli dan beras palsu ialah dengan melihat secara kasat mata. Perbedaan tersebut sangat mencolok karena beras asli terdapat warna putih di dalamnya, sedangkan beras plastik warnanya sangat bening. Adapun cara lain yaitu dengan membakar butir beras tersebut. Bila butir beras itu meleleh, dapat dipastikan bahwa ia beras plastik. Dengan adanya hasil laboratorium Sukovindo tersebut, diharapkan para warga lebih berhati-hati lagi dalam mengkonsumsi beras, terutama bila harga beras tersebut sangat murah. Menjelang Ramadan, sejumlah harga-harga sembako dan berbagai kebutuhan mulai mengalami kenaikan. Sementara itu, harga daging di pasar masih stabil. Namun lain halnya dengan harga daging, harga ayam potong di Pasar Minggu Jakarta Selatan sudah naik hingga mencapai 20%. Menjelang Ramadan yang akan berlangsung pada 18 Juni 2015 mendatang, sejumlah harga-harga kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya mengalami kenaikan. Namun harga daging sapi masih belum mengalami kenaikan yang signifikan. Saat ini harga daging sapi dijual per kilonya dengan harga Rp95.000. Namun, pedagang yang ditemui di lokasi mengaku adanya penurunan dalam penjualan daging di pasaran saat ini. Ada. Kira-kira kenaikannya itu kapan ya? Ini mau munggah itu mau munggah. Mau puasa itu Ramadan, menjelang malam pertama itu puasa. Naik kan? Hamin 1 Ramadan. Iya itu. Oh, sekarang berarti Belum ada pertanyaan. Tapi dari penjualan sendiri omsetnya gimana? Ini lagi sepi lah kacau ini. Ekor aja nggak habis ini. Iya biasanya habis 2 ekor, 3 ekor. Ini satu tanggal tua ini. Iya. Tuh tanggal tua pengunjungnya kurang ini. Sepi lah. Akan tetapi hal ini berbeda terbalik dengan harga ayam potong yang kini mengalami kenaikan sekitar 20%. Dan kamu per ekornya 10.000 Pak. Biasanya cuma 50, sekarang modalnya udah 60 Pak. Ayam negeri tadinya 17, sekarang 22.
per kilonya, Mbak. Iya. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Iya. Semakin barang naik, semakin sepi pasar. Kendati harga daging yang masih stabil dan harga ayam yang terus naik, hal ini mempengaruhi minat masyarakat untuk membeli daging dan ayam potong di pasaran daging sapi dan ayam. Dari Jakarta, Sarah Smita untuk UCS TV. Tetap saksikan kami setelah jeda iklan yang berikut ini.